Ada seorang fotografer yang bernama Henry Hargreaves. Henry ini punya satu koleksi dari foto-foto dia, yang mana koleksi itu adalah, Anda siap? Ini saudara. Koleksi itu adalah makanan atau permintaan makanan terakhir dari para narapidana yang harus dieksekusi hukuman mati. Foto ini dari seorang narapidana yang bernama John Wayne Gacy. Dia menjalankan hukuman mati dengan disuntik di usia 52 tahun karena kasus pemerkosaan dan pembunuhan sebanyak 33 orang. Saudara. Permintaan terakhir dia minta 12 pieces, 12 buah fried shrimp atau udang goreng, satu bucket, KFC yang original, lalu french fries dan setengah kilo 1 pound strawberry, saudara. Ternyata John Wayne Gacy dulunya pernah jadi manajer di 3 Kentucky Fried Chicken yang berbeda. Ini fotonya. Lalu seorang yang bernama Timothy McVeigh. Kalau Anda belajar sejarah di tahun 90-an, di tengah tahun 90-an ada terjadi bom di Oklahoma City kalau saya nggak salah, saudara. Pokoknya di kota di state Oklahoma yang memakan korban 168 orang. Nah, dia dieksekusi dengan suntikan hukuman mati di usia 33 tahun. Sebagai makanan terakhirnya, dia minta 2 pin atau 2 ini saudara, dari es krim coklat dengan rasa chocolate mint ice cream. Berikutnya, seorang yang bernama Ronnie Lee Gardner. Saudara, permintaan terakhir dari narapidana ini yang mau dihukum mati ini adalah ini saudara, dia minta steak, dia minta lobster, dia minta apple pie, saudara. Dia minta vanilla es krim. Dia mau menikmati semua itu sambil dia nonton The Lord of the Rings, the movie The Lord of the Rings. Seorang yang bernama Angel Nieves Diaz dihukum mati di state Florida. Dia menolak. Dia nggak mau minta apa-apa sebagai permintaan terakhir dia dalam soal makanan. Akhirnya penjara itu memberikan makanan yang biasa diberikan di penjara, dia pun menolak itu, saudara. Lalu seorang yang bernama Ted Bundy. Ted Bundy ini seorang serial killer, pembunuh serial yang cukup terkenal, saudara, karena kehidupan dia dibuat dokumenter di mana-mana, termasuk di Netflix. Sebagai permintaan terakhir, sebenarnya dia menolak, saudara. Tapi ketika dia menolak, penjara tetap memberikan dia makanan, yaitu steak medium rare, terus telur setengah matang, hash brown, toast, roti panggang dengan selai kacang, lalu susu dan jus, saudara. Tapi, saudara, dari semua foto yang difoto oleh Henry tersebut, foto favorit dia adalah dari permintaan seorang narapidana yang bernama Victor Feguer. Victor dihukum mati di usia 28 tahun karena kasus penculikan dan pembunuhan. Permintaan terakhir dia adalah 1 buah olive, 1 buah zaitun, dengan sangat spesifik dia mau bahwa bijinya harus ada di sana. Sang fotografer si Henry ini bilang gini, ada sebuah gambaran yang sangat membingungkan, dia bilang. Tapi menarik. Ketika kita berpikir tentang makanan seseorang, biasanya kita berpikir tentang makanan yang wow, ya kan saudara? Bahkan bisa diidentikan dengan makanan yang sebanyak-banyaknya dengan kerakusan, saudara. Tapi ketika orang ini minta 1 buah zaitun, 1 buah olive itu menggambarkan sesuatu yang sederhana, menurut kata fotografer ini, menggambarkan sesuatu yang indah dan memberikan pesan bahwa semuanya itu berakhir di sini. Seperti sebuah kalimat yang ada titik di ujung kalimatnya, buah zaitun ini melambangkan ini adalah titik terakhir dari sebuah kehidupan. Bapak Ibu, sebuah konsep atau pemikiran bahwa ini adalah sesuatu yang terakhir menurut saya cukup menarik. This is the last of something, right? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Bagaimana dengan teman-teman semua? Apa yang kita minta sebagai makanan terakhir kita?
Kalau Anda dan saya tahu bahwa ini adalah hari terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Kalau Anda dan saya tahu bahwa ini adalah kata-kata terakhir saya, kata-kata terakhir kita, apa yang Anda ucapkan? Konsep yang menarik, saudara, bahwa ini adalah sesuatu yang terakhir dari kita. Bahkan salah satu pertanyaan favorit saya kalau saya ketemu seseorang dan saya ingin belajar dari dia, mungkin saya melihat keberhasilan orang ini atau kesuksesan orang ini dan saya ingin belajar dari dia. Saya ingin belajar dari dia. Biasanya gini, saudara. Biasanya pertanyaan favorit saya gini. Kalau saya punya waktu dengan bapak atau ibu hanya 2 atau 3 menit saja. Dan saya pada nantinya nggak akan bisa ketemu bapak atau ibu lagi. Kira-kira nasihat apa yang akan diberikan kepada saya? Ketika kita bilang seperti ini, saudara, bahwa kita cuma punya waktu yang pendek dan kita nggak ketemu lagi, ini akan memforsir kita untuk memilih kata-kata kita. Benar ya, saudara? Memilih dari sekian banyak pesan, sekian banyak nasihat yang dia bisa berikan kepada saya, dia akan pilih apa yang terpenting. Dari semua yang penting, dia akan pilih lagi apa yang paling penting, dan pada akhirnya dari apa yang paling penting, dia akan pilih apa yang terpenting supaya dia kasih ke saya. Untuk memforsir kita. Anda tahu maksud saya, saudara? Ya kan? Nah, hari ini, saudara, kita akan lihat bersama-sama. Apa kata-kata terakhir dari Yesus untuk Anda dan untuk saya? Dari sekian banyak hal yang dia bisa pilih untuk dikatakan kepada Anda dan saya, dia memilih untuk mengatakan apa. Nah, kata-kata terakhir di sini yang saya maksud bukanlah ketika kata-kata terakhir Yesus sebelum dia disalib dan dia mati, saudara. Bukan itu. Melainkan kata-kata terakhir setelah dia disalib, dia mati 3 hari, lalu dia bangkit di hari yang ketiga, lalu dia hidup di tengah-tengah orang banyak, dia menampakkan dirinya kepada orang-orang banyak selama 40 hari, dan setelah 40 hari dia kembali kepada Bapa di surga. Kata-kata terakhir apa sebelum dia yang diberikan kepada Anda dan saya, sebelum dia kembali kepada Bapa di surga, saudara. Itu yang akan kita lihat hari-hari ini. Kita mau lihat kitab Kisah Para Rasul. Siapa yang pernah membaca kitab Kisah Para Rasul? Pernah di sini? Saudara? Kalau nggak pernah, Alkitab Anda harus dibaca, saudara. Ya, The Book of Acts yang ditulis oleh seseorang yang bernama Lukas atau Luke. Dia adalah seorang dokter, dia juga seorang ahli sejarah. Nah, saya mau kasih gambaran kepada Anda. Alkitab Anda dibagi menjadi 2 section, saudara. Yang satu ada perjanjian lama, yang satu ada perjanjian baru. Berapa kitab di perjanjian lama? Ada yang tahu? Hah? 39 seseorang baca. Lalu di perjanjian baru? Total bukunya 66. Jadi 366 kurang 39? 27, ya saudara. Nah, urut-urutannya, perjanjian lama itu adalah cerita tentang hubungan Tuhan dengan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya, nah begitu kita masuk perjanjian baru, saudara, ada 4 buku pertama yang disebut dengan kitab Injil. Ini adalah biografinya Yesus, cerita kehidupan Yesus selama dia ada di muka bumi. Apa yang dia ajarkan, mukjizat-mukjizat yang dia lakukan, saudara. Itu adalah Injil. Matius, Anda bantu saya? Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, setelah 4 Injil ini, kalau Anda baca di buku Alkitab Anda, itu urut-urutannya, itu adalah kitab para rasul. Kitab para rasul itu adalah sejarah gereja, lahirnya gereja dan perjalanan gereja mula-mula. Saudara, itulah kitab para rasul. Jadi Alkitab Anda harus dibaca. Amin. Siapa yang di sini masih baca Alkitab dengan buku? Boleh lihat tangannya? Ada beberapa dari Anda? Oke, sisanya digital ya. Iya aja, saudara. Jadi saya senang, saudara. Jadi ada baca Alkitab. Jadi sejarah gereja, saudara. Nah, kitab para rasul inilah yang akan kita lihat, yang kita akan pelajari bersama-sama, saudara. Kita akan lihat ini karena ini sejarah gereja dan yang nulis adalah Lukas, Dr. Lukas. Kita akan baca ya. Nah, saya ingin jelaskan sedikit supaya Anda tahu, saudara. Kitab para rasul, pasal yang pertama, ayat yang pertama, begitu Anda buka, inilah yang ditulis oleh Lukas. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ternyata
Lukas menulis ini karena dia menulis ini untuk seseorang yang bernama Theophilus. Saudara. Siapa Theophilus? Theophilus itu diperkirakan adalah orang yang sangat dihormati, orang kaya. Jadi waktu si Lukas ini ingin menulis atau ingin melakukan research dan ingin mendokumentasi semua beberapa hal yang terjadi dalam sejarah, terutama apa yang Yesus lakukan, yang biayain itu adalah Theophilus. Nah, dia menyebutkan bahwa di bukuku yang pertama, ada yang bisa tebak apa yang dimaksud oleh Dr. Lukas? Yaitu Injil Lukas. Di bukuku yang pertama, dia bilang gitu, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Saya bacakan ya Lukas ya, kita ke Lukas dulu saudara. Theophilus yang mulia, begitu banyak orang telah berusaha menyusun sesuatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Jadi kan waktu itu kan kebangkitan Yesus kan kalau bahasa sekarang viral, saudara. Semua orang itu kejadian itu menggemparkan bahwa Yesus mati 3 hari lalu dia bangkit. Ya kan ada begitu banyak hal-hal yang orang-orang ngomongin, pokoknya begitu banyak cerita-cerita. Nah Lukas ini dibiayain oleh Theophilus untuk menyusun. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini apa sih orang lagi ributin apa sih? Apa sih ini yang lagi viral nih yang terjadi? Makanya dia menulis kitab Injil Lukas, saudara. Ayat 2 katakan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi cara dia menulis Injil dan menulis kitab para rasul itu, dia menginterview orang-orang, dia tanya sama saksi mata dan sebagainya. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Theophilus. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi waktu Anda baca Alkitab, Anda nggak sedang baca dongeng. Ya, kalau Anda baca buku sejarah, ya kan? Anda percaya, sama kayak Anda baca Alkitab. Ini bukan dongeng, ini bukan urban legend, saudara. Ini bukan cerita yang dibuat-buat. Tapi seseorang melakukan research dan menginterview saksi mata. Ya kan? Belajar sedikit nggak apa-apa ya, saudara ya. Lalu, saya bawa lagi Anda balik lagi ke kitab para rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama berapa hari saudara? Berapa hari? 40 hari ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita menghabiskan 6 minggu untuk bicara tentang kerajaan Allah. Pesan Yesus waktu dia datang dia ngomongin kerajaan Allah. Pesan Yesus setelah kebangkitan dia ngomongin tentang kerajaan Allah, saudara. Jadi setelah Yesus mengalami penderitaan, disalib 40 hari dia hidup di tengah-tengah orang banyak, ya kan? Lalu setelah dia bangkit yang dia bicarakan adalah kerajaan Allah. Pada suatu hari, ayat yang keempat, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus makan bersama-sama dengan muridnya, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ di Yerusalem, menantikan janji Bapa, saudara. Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar dari Bapa. Waktu mereka makan sama-sama, Yesus sama murid-muridnya, dia bilang kalian jangan pergi dari Yerusalem sampai kamu mendapatkan apa yang Bapa janjikan. Nah, janji apa saudara? Janji bahwa Roh Kudus itu akan turun. Ya kan? Dikatakan gini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Yesus bilang, sama seperti Yohanes Pembaptis yang membaptis kita dengan air, maka kita bersatu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian juga Yesus bilang pada saat itu, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Tuhan dan hidupmu akan menyatu. Roh Tuhan akan tinggal di dalam setiap pengikut Yesus. Anda masih sama saya sampai saat ini, saudara? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?
Murid-murid Yesus masih juga belum connect, saudara. Mereka masih berpikir bahwa Yesus datang itu untuk memulihkan bangsa Israel. Artinya membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi, dan bangsa Israel akhirnya menjadi kerajaan yang luar biasa lagi. Dalam pikiran mereka itu, saudara, bangsa Israel akan kembali berjaya. Tapi ternyata Tuhan, Yesus mempunyai rencana yang jauh lebih besar daripada itu. Ia ingin mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Dia ingin memberitakan kerajaannya, bukan hanya memulihkan kerajaan Israel. Makanya jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Udahlah, kalian gak usah tahu soal itu. Tapi ini yang kalian perlu tahu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau apa, saudara? Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, awan menutupnya dari pandangan mereka. Baru saja kita mendapatkan pertanyaan yang kita coba jawab hari ini. Anda dapat gak pertanyaannya? Apa kata-kata terakhir Yesus? Bahwa kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan kita semua akan menjadi saksinya. That you will be my witness, kata Yesus. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus dan kamu semua akan menjadi saksi-saksiku. Baik kepada murid-muridnya pada waktu itu, baik kepada Anda dan saya yang hidup 2000 tahun kemudian, pesan terakhir dia tetap sama, bahwa kita semua akan menjadi saksi-saksinya, saudara. Perintah dari Yesus bukanlah ini, supaya kamu menjadi orang Kristen, supaya kamu menjadi orang gereja. Bukan ya saudara ya, tapi supaya kamu menjadi saksi-saksiku, dimulai dari Yerusalem dulu, dari Yudea ke area yang lebih besar, dari Samaria dan sampai akhirnya ke ujung bumi. Dan setelah itu lahirlah gereja, saudara. Gereja menjadi transportasi utama untuk Tuhan, untuk terus mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Anda masih bersama saya, saudara? Dan semua hal yang Yesus katakan, dari semua hal yang Yesus bisa pilih untuk mengatakan pesan terakhir, dia memilih untuk mengingatkan kepada Anda dan saya bahwa kita adalah saksi-saksinya. Bapak Ibu, salah satu pertanyaan yang paling sering kita dengar dan bahkan sering kita tanyakan, Tuhan, apa sih kehendak Tuhan buat saya? Benar ya saudara ya? Paling umum ya. Tuhan, what is God's will for me? Apa sih kehendak Tuhan untuk hidup saya, saudara? Apa saya harus jadi dokter? Apa saya harus jadi businessman, jadi pengusaha, saudara? Apa saya harus menjadi pendeta? Apa saya harus menjadi ahli komputer, jadi chef, tukang masak? Apa saya harus jadi YouTuber, saudara? Apa sih kehendak Tuhan? Seringkali waktu kita tanya kehendak Tuhan, yang kita konekin, yang kita sambungin adalah tentang karir kita. Tentang pekerjaan kita, saudara. Tapi misi Tuhan untuk semua pengikut Yesus sama. Anda boleh bekerja, Anda boleh punya karir dalam bidang apapun, misinya tetap sama, yaitu untuk menjadi saksi-saksiku, kata Yesus. Bahwa alasan Tuhan untuk memberikan Roh Kudus, memberikan kuasa dalam hidup Anda dan saya, is to empower us to be His witness. Untuk memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya kepada dunia di sekeliling kita. Oke, saudara? Nah, bagian yang membosankan sudah lewat. Kita akan masuk ke langkah-langkah yang praktis. Sebelum kita selesai, kita lihat yuk. Jadi saksi itu apa sih maksudnya, saudara? Seorang saksi Kristus itu harus bagaimana sih? Saya ingin bagikan 3 hal aja, saudara. Saksi Kristus, sebagai saksi Kristus, yang pertama adalah, saudara, we have to be prepared to share our story about what God has done in our life. Kita harus siap menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk hidup kita.
Siapa yang di sini ketika Anda sedang menceritakan tentang Tuhan itu membuat kita nervous, saudara? Kita takut gitu, saudara, membagikan. Kenapa kita kadang-kadang takut? Karena terkadang kita salah berpikir. Kita pikir kita dipanggil untuk menjadi lawyer, bukan menjadi witness. Kita pikir kita dipanggil untuk menjadi pengacara, bukan menjadi saksi, saudara. Anda mengerti maksud saya, saudara? Ya kan? Kita pikir, waduh, kalau saya ceritain tentang Tuhan kepada orang lain, kalau dia punya pertanyaan saya nggak bisa jawab, gimana nih? Itu kan yang kita pikir, saudara. Makanya akhirnya kita takut untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Karena kita terbalik, kita dipanggil untuk menjadi saksi, tapi kita mikirnya kita dipanggil untuk menjadi lawyer, saudara, untuk menjadi pengacara. Kita pikir kita harus jago berargumentasi dengan orang, kita harus bisa membela iman kita, tapi kita nggak dipanggil untuk itu. Adalah orang-orang yang dikasih karunia Tuhan ya, untuk ada di forum-forum perdebatan, di dunia apologet. Adalah Tuhan kasih karunia orang-orang itu untuk berdebat dengan orang-orang ateis atau orang-orang dari agama lain. Adalah. Tapi mayoritas dari kita, saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Seorang saksi itu tugasnya apa? Anda bayangin deh di ruang sidang. Anda berapa banyak yang sering nonton film dengan gambaran di ruang sidang? Ya kan, saudara? Seorang saksi itu ngapain, saudara? Dia menceritakan apa yang dia lihat, dia menceritakan apa yang dia dengar, dia menceritakan apa yang dia alami. Setuju ya, saudara ya? Itulah saksi. Jadi yang paling mudah, kita ceritain aja apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Sekitar sebulan yang lalu saya memberkati pernikahan Nadia dan Matt, ya saudara. Dan di situ pemberkatan kecil-kecilan, ada teman baik, ada keluarga. Saya akhirnya ketemu dengan salah satu temannya Matt waktu itu, ya kan. Terus kita ngobrol-ngobrol, saya, Matt, sama temannya itu, teman baiknya. Terus akhirnya kita bilang, kamu sering-sering dong main ke sini. Sering-sering dong main ke gereja. Ya kan, terus temannya bilang gini, iya ya, iya nih kayaknya saya harus sering-sering nih. Ya kan, Matt juga bilang, ayo main dong sering-sering ke gereja. Terus sebelum dia pulang dia membuat komentar gini, kayaknya kamu bakal susah dah untuk berargumentasi sama saya. Dia bilang gitu, kayaknya kamu gak bakal menang dah berargumentasi sama saya. Terus si Matt langsung bilang gini, kita nggak ngajak kamu berargumentasi kok. Kita cuma ngajak kamu untuk datang dan ada di tengah-tengah komunitas kita, saudara. Ya kan? Kita nggak mencoba untuk mempunyai jawaban dari semua pertanyaan yang kamu punya. Enggak, saudara. Ya kan? Saya ingat waktu Matt pertama kali, Anda nggak tahu nggak Matt suaminya Nadia, Anda pernah lihat nggak? Tapi Matt itu pertama kali datang juga gitu. Dia punya banyak pertanyaan, dia punya banyak skepticism, dia punya banyak keraguan-raguan, skeptis gitu, saudara. Ya kan? Dia tanya, saudara. Dan waktu kadang-kadang saya kasih dia Bible study saya, study Bible saya, saudara. Saya punya beberapa di rumah saya. Ini buat kamu, saya bilang gitu, saudara. Dan akhirnya bulan April kemarin kan dia memutuskan untuk dibaptis, saudara. Dan selama ini saya sangat nyaman, percayalah saya. Saya sangat nyaman, saya sangat secure untuk menjawab, aduh saya nggak tahu jawabannya. Saudara. Kalau saya nggak tahu, saudara. Daripada kita buat-buat jawabannya, mereka akan bisa tahu kalau kita lagi buat-buat nih jawabannya nih, saudara. Jadi kalau ada pertanyaan yang nggak tahu, kita bilang aja nggak tahu. Saya akan terus coba untuk bertumbuh, belajar. Mudah-mudahan Anda juga akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika orang-orang punya pertanyaan, berargumentasi, Anda nggak dipanggil untuk menjadi pengacara. Melainkan Anda dipanggil untuk menjadi saksi, saudara. 2 Korintus 3 ayat 2. Terjemahan sederhana Indonesia. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara, apa saudara? Lebih keras lagi? Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat, dibaca oleh semua orang. Paulus bilang kayak kita ini, cara hidup kita, itu tuh dilihat dan dibaca oleh semua orang. Seharusnya pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan itu terlihat nyata dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Ya. Perubahan hidup kita seharusnya terlihat, saudara. 1 Petrus 3 ayat 5 masih menggunakan terjemahan sederhana Indonesia. Dan hendaklah kamu siap
hendaklah kamu selalu siap menjawab orang-orang yang bertanya, apa saudara bantu saya? Kenapa kamu masih? Jawablah mereka dengan lemah lembut dan rasa hormat. Petrus bilang bahwa seorang saksi Kristus harus bisa menceritakan kenapa kamu masih berharap sama Yesus, gitu. Harus siap punya cerita bagaimana kenapa kita sampai hari ini masih berharap kepada Yesus. Menceritakan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, saudara. Setiap kali saya membagikan cerita tentang kehidupan saya selalu bilang gini, kalau saya nggak pernah kenal Yesus, saudara, hari ini yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Kalau enggak saya udah bercerai, keluarga saya berantakan, kalau enggak saya akan terikat dengan sesuatu, alkohol atau apalah saudara. Atau enggak hari ini saya akan depresi dan kosong, saudara. Itu kemungkinan kehidupan saya. Kalau saya nggak pernah kenal Yesus, saudara, walaupun saya menikahi seorang malaikat, still not gonna work out. Walaupun istri saya sekarang ya beda-beda tipis sama malaikat, saudara. Enggak saudara. Kalau misalnya saya menikahi malaikat pun, it's not gonna work out. Kenapa saudara? Karena saya begitu egois. Yang ada di dalam pikiran saya cuma satu orang. Yaitu diri saya sendiri. That's me. Terikat dengan sesuatu. Kalau saya nggak pernah kalau saya melihat gaya hidup saya, saudara, kebiasaan masa lalu itu sedang menuju ke arah situ, akan terikat dengan sesuatu. Saya akan depresi dan hidup saya akan hampa dan kosong karena seperti yang saya bilang tadi, hidup saya semuanya hanya tentang saya dan saya. Ketika kenal Yesus, Tuhan memberikan purpose dan tujuan hidup. Yesus memampukan saya untuk hidup bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi melayani orang lain. Seorang saksi, sebagai saksi Kristus, kita harus siap menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Bisa ya semua ya saudara? Ya kan? Bisa lah. Anda gak usah terlalu teknis, gak usah terlalu teologis. Pokoknya ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan Anda. Yang kedua, saudara, sebagai saksi Kristus, kita harus membangun jembatan. Jangan membakar jembatan, saudara. Apa maksudnya seorang saksi Kristus itu harus membangun jembatan? Membangun jembatan yaitu membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi kalau mereka bukan pengikut Kristus, saudara. Membangun jembatan yaitu ketika kita sedang memposisikan diri kita di dalam hidup mereka, saudara. Dan suatu hari ketika mereka mengalami disrupsi, mereka mengalami gangguan, masalah dan pergumulan, kita sudah memposisikan diri kita di dalam kehidupan mereka. Anda mengerti maksud saya, saudara? Ya kan? Anda sudah memposisikan diri Anda sebagai orang yang bisa dipercaya. Itulah yang dilakukan oleh saksi Kristus. Logikanya saya cuma mikir gini aja ya saudara. Kalau Yesus bilang I am the way, the truth and the life. Kalau Yesus bilang akulah jalan, kehidupan dan kebenaran. Ya. Kalau memang Yesus adalah jalan dan seseorang itu memilih untuk hidup dengan jalannya sendiri. Ya kan, saya merasa, ini logika saya, suatu hari ini orang yang memilih jalannya sendiri akan mentok, saudara. Ya kan, karena Yesus sudah kasih kita jalan, dia sudah bilang kita bahwa akulah jalan, masuk ke dalam jalan ini, tapi kita memilih jalan kita. Suatu hari dia pasti akan mentok, saudara. Makanya kita memposisikan diri kita di sana. Kalau Yesus adalah kebenaran, dan orang-orang hidup menurut apa yang dia anggap benar, suatu hari mereka akan sadar bahwa saya nggak ada di dalam jalan kebenaran. Saya ingin mencari jalan yang benar, saudara. Nah, di saat-saat seperti inilah seorang saksi Kristus harus terus membangun jembatan dan menjalin hubungan yang baik. Memposisikan hidup kita sebagai teman dan sahabat dan orang yang bisa dipercaya. Anda masih bersama saya? 1 Korintus 5 ayat 12. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Anda bantu saya. Memang mengadili orang-orang bukan Kristen bukanlah apa saudara? Urusan saya. Allah sendirilah yang akan mengadili mereka.
Tetapi mengenai anggota-anggota jemaatmu, bukankah kalian sendiri yang harus mengadili mereka? Jadi kalau ada orang-orang yang bukan Kristen bertingkah laku sebagai orang yang bukan Kristen, saudara, nggak seharusnya kita bingung ya, emang dia bukan orang Kristen, kenapa kita punya ekspektasi mereka akan bertingkah laku seperti orang Kristen? Anda mengerti maksud saya, saudara? Malah yang harus diperhatikan adalah kenapa orang-orang Kristen tingkah lakunya nggak seperti orang Kristen. Ya kan? Tapi kalau orang-orang yang di luar kekristenan, mereka bukan orang Kristen, mereka bukan pengikut Yesus, seharusnya kita nggak bingung kalau mereka bertingkah laku bukan seperti orang Kristen. Dan seharusnya kita nggak menghakimi mereka. Ya kan? Kalau saya pinjam gambaran tadi di ruang sidang, kita dipanggil sebagai saksi bukan pengacara. Mungkin di sini saya juga bilang, kita dipanggil sebagai saksi bukan hakim. Anda mengerti maksud saya? Kalau kita nggak suka menghakimi, kita punya hubungan yang baik, waktu mereka mentok, mereka akan cari kita, saudara. Kalau selama ini kita membangun jembatan, waktu hidup mereka tidak berjalan dengan baik, kita akan punya akses masuk ke dalam kehidupan mereka. Amin, saudara? Apalagi kalau mereka sadar bahwa Anda adalah orang-orang yang serius dengan perjalanan iman Anda bersama dengan Yesus. Waktu orang-orang sekeliling Anda yang gak kenal Yesus, mereka lihat Anda punya damai sejahtera. Anda punya sukacita. Walaupun hidup Anda gak sesukses, gak sekaya orang lain, mereka akan tanya, aku mau dong apa sih yang kamu punya? Apa sih yang ada dalam hidup aku? Aku mau dong hidup yang seperti itu. Saksi Kristus membangun jembatan, saudara. Dengan kebaikan mereka, dengan kebaikan kita membangun jembatan. Dengan kemurahan hati kita, generosity kita membangun jembatan sama orang-orang yang bukan orang Kristen. Kita hormat dan kita respect sama mereka. Anda bisa yang melakukan itu, nggak susah kan, saudara? Sebagai saksi Kristus, kita harus siap untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Nomor 2, sebagai saksi Kristus kita harus membangun jembatan. Ini yang terakhir, saudara. Sebagai saksi Kristus, kita harus sadar akan pentingnya untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan orang-orang Kristen lainnya. Seperti seorang prajurit yang dikirim untuk menyelesaikan sebuah misi, pastinya mereka nggak akan dikirim sendirian. Demikian juga ketika Yesus minta murid-muridnya pada saat itu, dan Yesus minta Anda dan saya untuk menyelesaikan misi dia, kita dipanggil untuk tidak menggenapi misi itu sendirian, saudara, nggak menyelesaikan misi itu sendirian. Melainkan kita dipanggil untuk menyelesaikan misi itu bersama-sama. Waktu kita bersama-sama melakukan misi yang Tuhan sudah panggil, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Rick Warren bilang gini, we witness best to people who don't know God when we love others who are already in God's family. Bahasa Indonesianya, cara terbaik kita untuk menjadi saksi buat orang lain yang tidak mengenal Tuhan adalah dengan cara mengasihi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Mengasihi orang-orang yang sudah ada di dalam keluarganya Tuhan. Supaya ini bisa menjadi model, supaya ini bisa menjadi contoh buat orang-orang yang melihat bagaimana cara kita mengasihi satu dengan yang lain. Waktu Yesus udah mau ditangkap, Yesus bilang gini sama murid-muridnya, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 Anda bantu saya baca sama-sama, saudara. Dengan demikian, yaitu jika kamu saling, dari cara kita mengasihi satu dengan yang lain, orang-orang akan tahu, orang-orang akan kagum, saudara, dari cara kita memperlakukan satu dengan yang lain. Makanya saya percaya banget ketika ada perpecahan di dalam gereja, ketika ada perpecahan di antara gereja, ada perselisihan di antara gereja, itu menghancurkan hatinya Tuhan banget, saudara. Gimana kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang yang gak mengenal Tuhan, kalau kita aja gak mengasihi orang-orang yang sudah ada di dalam keluarganya Tuhan? Anda tahu maksud saya, saudara?
Yesus bilang orang-orang tuh akan tahu kalian pengikutku. Kata Yesus, dari cara kamu memperlakukan satu dengan yang lain, saudara. Boleh kita mulai hari ini? Udahlah, it doesn't matter who gets the credit. Ya kan? Kalau kita merasa, oh dia itu besar di sini, terus akhirnya melayani di sana. Oh waktu kecil itu dia tuh yang kita mentorin. Sekarang dia berkontribusi di gereja lain, saudara. It doesn't matter who gets the credit. Yang penting Allah dimuliakan. Amin, saudara. Ya, is that okay? Ya kan teamwork. Anda siapa yang tahu permainan baseball, saudara? Ada inning pertama, inning kedua, ketiga, lalu akhirnya balik ya. Itu baru skor ya, saudara ya. Mungkin bagian kita membawa orang ini ke inning pertama. Lalu ada orang lain yang akan membawa dia inning kedua. Anda mengerti maksud saya, saudara? It's okay. Yang penting it's a teamwork, ya kan? Yang penting move the needle, ya kan? Saya juga nggak apa-apa kok kalau kita sangat passionate, kita sangat berapi-api dalam soal pemilu, dalam soal election, saudara. Mungkin hanya beberapa dari Anda yang voting kemarin di Amerika ini, saudara. Hari ini ada yang merayakan kemenangan. Hari ini ada juga yang kecewa dengan hasil pemilu, saudara. Hari ini ada yang senang kandidatnya menang. Hari ini ada yang takut kalau kandidat itu menang, saudara. Ya. Jangan sampai gara-gara kandidat kita menang, kandidat kita nggak menang, akhirnya kita nggak memperlakukan satu dengan yang lain dengan baik dan dengan penuh kasih. Amin, saudara. Is that okay? Bahkan kalau kandidat Anda nggak menang, Anda jadi bisa belajar apa yang Yesus suruh. Berdoalah. Untuk orang lain yang Anda nggak sukai. Ya kan? Jadi itu aja hari ini, saudara. 3 hal yang kita perlu tahu. Kata terakhir Yesus, dia memanggil kita untuk menjadi saksi dia. Seorang saksi itu siap untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Seorang saksi itu harus membangun jembatan, saudara. Jangan membakar jembatan. Seorang saksi itu harus sadar pentingnya untuk kita bekerja sama. Amin. Boleh kita bangkit berdiri semua. Ko Benny, would you close in prayer for us? Yuk, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi siang hari ini kami boleh belajar banyak Tuhan. Biarlah Tuhan terus kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Amin, kami Tuhan. terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Amin. Sehingga kami mengerti dan kami mengenal betul betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Ya, bila Tuhan itu menjadi Yesus. kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Ya, Tuhan Juga Yesus. Tuhan untuk teman-teman kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Ya, Biarlah Engkau Tuhan, sendiri dalam- memberikan yang terbaik. Ya, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, juga teman-teman kami yang dalam kondisi tidak baik. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap untuk menerima berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Serta cinta kasih daripada anak yang tunggal Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai sehari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang terima berkat, kita sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam samping kiri kanan Anda. Katakan go Eagles.